Item 1. Perlihatkan gambar kedua garis ini pada anak. Tanyakan, mana garis yang lebih panjang? Minta anak menunjuk garis yang lebih panjang. Setelah anak menunjuk, putar lembar ini dan ulangi pertanyaan tersebut. Apakah anak dapat menunjuk garis yang lebih panjang sebanyak 3 kali dengan benar? Tujuan: mengukur kemampuan kognitif dan persepsi visual anak. Menilai perkembangan konsep perbandingan panjang-pendek. Melihat apakah anak sudah dapat memahami instruksi sederhana yang konsisten. Prosedur pelaksanaan. 1. Siapkan kertas bergambar 2 garis lurus horizontal dengan panjang berbeda. 2. Dudukan anak di posisi nyaman. 3. Instruksikan dengan bahasa sederhana. Lihat garis ini. Mana yang lebih panjang? 4. Biarkan anak menunjuk salah satu garis. 5. Setelah anak menjawab, putar kertas 180 derajat agar posisinya berubah dan ulangi pertanyaan. 6. Lakukan sebanyak 3 kali dengan posisi berbeda. 7. Catat hasil. Ya, jika anak benar menunjuk garis lebih panjang pada ketiga kesempatan. Tidak, jika anak salah atau ragu pada salah satu kesempatan. Catatan: pemeriksa tidak boleh memberi isyarat dengan mata, jari, atau ekspresi wajah. Lingkungan pemeriksaan harus cukup terang agar garis terlihat jelas. Item ini menguji kematangan persepsi visual dan logika sederhana pada anak usia 5 tahun. Jika anak belum bisa, bukan berarti ada gangguan langsung, tapi dapat menjadi indikasi perlunya stimulasi lebih pada konsep panjang pendek melalui permainan sehari-hari. Item 2. Berikan anak pensil dan kertas lalu katakan kepada anak, buatlah gambar orang, anak laki-laki, anak perempuan, papa, mama, delel. Jangan memberi perintah lebih dari itu. Jangan bertanya atau mengingatkan anak bila ada bagian yang belum tergambar. Dalam memberi nilai, hitunglah berapa bagian tubuh yang tergambar. Untuk bagian tubuh yang berpasangan seperti mata, telinga, lengan dan kaki, setiap pasang dinilai 1 bagian. Pastikan anak telah menyelesaikan gambar sebelum memberikan penilaian. Dapatkah anak menggambar orang dengan sedikitnya 3 bagian tubuh? Tujuan: menilai kemampuan motorik halus dan koordinasi visual motorik anak. Mengukur kognitif, imajinasi, dan representasi simbolis mampu menggambarkan manusia dalam bentuk sederhana. Melihat tingkat perkembangan konsep tubuh, body image awareness. Prosedur pelaksanaan. 1. Siapkan pensil dan kertas kosong ukuran A4 atau sejenis. 2. Dudukkan anak di posisi nyaman dengan meja datar. 3. Instruksikan dengan kalimat tunggal. Buatlah gambar orang. Jangan memberi contoh gambar, jangan menyebut bagian tubuh. 4. Biarkan anak menggambar sampai selesai tanpa intervensi. 5. Setelah selesai, lakukan penilaian, hitung jumlah bagian tubuh yang tergambar. Bagian tubuh yang berpasangan dihitung 1 poin, misal 2 mata 1 bagian, 2 kaki 1 bagian. 6. Catat hasil. Ya, jika terdapat lebih atau sama dengan 3 bagian tubuh, misal kepala, badan, kaki. Tidak, jika hanya terdapat 1-2 bagian tubuh saja. Anak tidak harus menggambar dengan proporsi tepat, kepala besar, badan kecil tetap dihitung. Fokus pada jumlah bagian tubuh yang tergambar, bukan kualitas estetika. Jangan memberi pujian atau koreksi sebelum anak benar-benar selesai. Item ini menjadi indikator kematangan persepsi visual, simbolisasi, dan motorik halus pada usia 5 tahun. Item 3. Memahami konsep 4 warna. Minta anak untuk menyebutkan 4 warna. Dapatkah anak menyebut keempat warna tersebut dengan benar? Tujuan:
Menilai kemampuan anak dalam mengenali dan menyebutkan warna. Mengukur kemampuan bahasa ekspresif serta pemahaman konsep visual dasar. Mengetahui perkembangan daya ingat, atensi, dan pengetahuan umum. Prosedur pelaksanaan. 1. Siapkan beberapa benda atau kartu dengan warna yang jelas, misalnya merah, biru, kuning, hijau. 2. Pastikan pencahayaan cukup sehingga warna terlihat jelas. 3. Instruksikan kepada anak dengan sederhana. Sebutkan 4 warna. Jangan memberi contoh terlebih dahulu. 4. Berikan kesempatan anak menyebutkan secara spontan. 5. Bila anak menyebut lebih dari 4, nilai berdasarkan 4 warna pertama yang disebutkan. 6. Catat hasil. Ya, bila anak dapat menyebut 4 warna dengan benar. Tidak, bila hanya menyebut 1, 3 warna atau salah menyebut warna. Catatan. Warna yang disebutkan tidak harus berurutan tertentu, boleh acak. Bila anak menyebut sinonim warna, misal biru muda biru, tetap dihitung benar. Anak yang menyebut warna dari benda di sekitarnya, misal merah seperti baju, tetap dianggap benar selama warna sesuai. Jangan mengoreksi atau membenarkan jawaban anak saat penilaian berlangsung. Item 4. Tanyakan kepada anak pertanyaan berikut ini satu persatu. Apa yang kamu lakukan saat kedinginan? Jawaban, pakai jaket, pakai selimut. Apa yang kamu lakukan saat kelelahan? Jawaban, tidur, berbaring, istirahat. Apa yang kamu lakukan saat merasa lapar? Jawaban, makan. Apa yang kamu lakukan saat merasa haus? Jawaban, minum. Dapatkah anak menjawab 3 pertanyaan terkait kata sifat tersebut dengan benar? Tujuan: mengukur pemahaman bahasa reseptif dan ekspresif anak. Menilai kemampuan anak dalam menghubungkan kata sifat, perasaan keadaan fisik dengan tindakan yang sesuai. Menggambarkan perkembangan daya ingat, pemahaman situasi sehari-hari, serta kemampuan berpikir logis sederhana. Prosedur pelaksanaan. 1. Pastikan kondisi anak tenang dan siap menjawab pertanyaan. 2. Ajukan pertanyaan satu persatu dengan intonasi jelas dan sederhana. Apa yang kamu lakukan saat kedinginan? Jawaban benar, pakai jaket, pakai selimut. Apa yang kamu lakukan saat kelelahan? Jawaban benar, tidur, berbaring, istirahat. Apa yang kamu lakukan saat merasa lapar? Jawaban benar, makan. Apa yang kamu lakukan saat merasa haus? Jawaban benar, minum. 3. Jangan memberi contoh jawaban atau isyarat. 4. Dengarkan jawaban anak secara penuh sebelum melanjutkan ke pertanyaan berikutnya. 5. Catat jawaban anak. Ya, bila anak menjawab minimal 3 pertanyaan dengan jawaban yang sesuai. Tidak, bila anak hanya menjawab benar 0,2 pertanyaan. Catatan: jawaban anak boleh bervariasi, asalkan maknanya sesuai dengan konteks pertanyaan. Contoh, kalau kedinginan, minum teh panas tetap dihitung benar. Bila anak menjawab dengan gerakan saja tanpa kata, nilai tidak. Ulangi pertanyaan hanya jika anak tidak mendengar jelas, bukan untuk membimbing jawaban. Catat kesulitan anak dalam memahami pertanyaan atau merespons lambat sebagai bahan evaluasi tambahan. Item 5. Tanyakan kepada orang tua atau pengasuh, apakah anak dapat mengancingkan bajunya atau pakaian boneka? Tujuan: menilai perkembangan motorik halus dan koordinasi tangan jari anak. Mengukur kemandirian dalam aktivitas sehari-hari, ADL Activity of Daily Living.
Menilai kemampuan anak dalam memahami fungsi pakaian dan melakukan keterampilan praktis. Prosedur pelaksanaan. 1. Wawancarai orang tua atau pengasuh secara langsung. 2. Ajukan pertanyaan, apakah anak sudah bisa mengancingkan bajunya sendiri atau pakaian boneka? 3. Klarifikasi bila perlu, apakah dilakukan dengan benar, kancing masuk ke lubang, dan tanpa bantuan penuh. 4. Catat jawaban. Ya, bila anak mampu mengancingkan minimal 2-3 kancing sendiri. Tidak, bila anak tidak dapat atau hanya mampu dengan bantuan besar. Catatan. Aktivitas ini menilai keterampilan manipulatif jari, pinch grasp yang lebih halus. Kegiatan mengancingkan pakaian boneka boleh dijadikan contoh bila orang tua jarang memperhatikan anak mengancingkan baju sendiri. Pastikan orang tua tidak menilai hanya dari sekali coba saja, melainkan kemampuan rutin anak. Jika anak masih sering salah memasukkan kancing ke lubang atau membutuhkan banyak waktu, tetap dinilai ya asalkan bisa dilakukan tanpa bantuan penuh. Item 6. Tanyakan kepada orang tua atau pengasuh, apakah anak bereaksi dengan tenang dan tidak rewel, tanpa menangis atau menggelayut, pada saat ditinggal oleh orang tua atau pengasuh? Tujuan. Menilai perkembangan emosi dan kemandirian anak. Mengamati kemampuan anak dalam mengatur diri, self-regulation, ketika menghadapi perpisahan singkat. Menilai aspek sosial emosional, khususnya terkait attachment dan rasa aman. Prosedur pelaksanaan. 1. Wawancarai orang tua atau pengasuh utama. 2. Ajukan pertanyaan dengan kalimat sederhana. Bagaimana reaksi anak bila ibu bapak ditinggal sebentar, misalnya saat ke dapur, bekerja, atau saat diantar ke sekolah? 3. Perhatikan jawaban orang tua. Ya, anak tetap tenang, bisa dialihkan dengan aktivitas, tidak menangis, rewel berlebihan. Tidak, anak sulit berpisah, menangis, tantrum, atau selalu ingin ditemani. 4. Catat hasil sesuai kriteria. Catatan. Anak usia 5 tahun, 60 bulan. Umumnya sudah mulai mandiri secara emosional dan dapat ditinggal dalam waktu singkat. Perlu dipastikan bahwa yang dimaksud adalah perpisahan singkat sehari-hari, bukan ditinggal lama, misalnya berhari-hari. Bila anak masih menunjukkan separation anxiety berlebihan, bisa menjadi indikasi adanya hambatan dalam perkembangan sosial emosional atau masalah adaptasi. Catat bila orang tua menyampaikan kondisi khusus, misalnya anak baru pindah rumah, masuk sekolah baru, atau ada pengalaman traumatis. Item 7. Tanyakan kepada orang tua atau pengasuh, dapatkah anak sepenuhnya berpakaian sendiri tanpa dibantu? Tujuan. Menilai perkembangan motorik halus, koordinasi tangan mata, keterampilan jari. Mengamati kemandirian anak dalam aktivitas sehari-hari, ADL Activities of Daily Living. Menilai kesiapan anak dalam aspek self-care sebelum masuk sekolah. Prosedur pelaksanaan. 1. Wawancarai orang tua atau pengasuh utama. 2. Ajukan pertanyaan dengan bahasa sederhana. Apakah anak sudah bisa mengenakan baju, celana, kaos kaki, dan sepatu sendiri tanpa bantuan? 3. Dengarkan penjelasan orang tua. Ya, bila anak dapat melakukannya sendiri, meskipun agak lambat atau tidak selalu rapi. Tidak, bila anak masih perlu dibantu, misalnya untuk memasukkan tangan ke lengan baju, mengenakan celana, atau memakai sepatu. 4. Catat hasil sesuai kriteria. Catatan. Usia 5 tahun, 60 bulan, umumnya anak sudah mandiri berpakaian sendiri, meskipun mungkin masih kesulitan dengan kancing kecil atau tali sepatu. Bila anak belum dapat berpakaian tanpa bantuan,
perlu dicermati kemungkinan adanya keterlambatan pada motorik halus atau kurangnya kesempatan untuk berlatih kemandirian. Perlu dibedakan antara kesulitan motorik dengan ketidakbiasaan, misalnya karena anak selalu dibantu orang tua atau pengasuh. Item 8. Mengenal konsep 4 kata depan. Minta anak untuk mengikuti perintah di bawah, jangan memberi isyarat. Ambil benda, misalnya kertas, balok, dan letakkan di atas meja. Ambil benda, misalnya kertas, balok, dan letakkan di bawah meja. Ambil benda, misalnya kertas, balok, dan letakkan di depan ibu. Ambil benda, misalnya kertas, balok, dan letakkan di samping ibu. Ambil benda, misalnya kertas, balok, dan letakkan di belakang ibu. Dapatkah anak melakukan sedikitnya 4 perintah, memahami 4 kata depan? Tujuan: menilai perkembangan bahasa reseptif, pemahaman perintah verbal. Mengukur konsep spasial anak terhadap posisi, atas, bawah, depan, samping, belakang. Melihat kemampuan anak dalam mendengarkan, mengingat, dan mengikuti instruksi tanpa bantuan isyarat. Prosedur pelaksanaan. 1. Siapkan benda kecil seperti balok atau kertas, dan meja sebagai alat bantu. 2. Jelaskan pada anak bahwa ia akan diminta melakukan beberapa perintah. 3. Berikan instruksi satu persatu, dengan suara jelas, tanpa menunjuk atau memberi isyarat tubuh. Ambil benda, misalnya kertas atau balok, dan letakkan di atas meja. Ambil benda dan letakkan di bawah meja. Ambil benda dan letakkan di depan ibu. Ambil benda dan letakkan di samping ibu. Ambil benda dan letakkan di belakang ibu. 4. Amati apakah anak melakukan instruksi dengan benar. 5. Catat hasil. Ya, bila anak mampu melaksanakan lebih atau sama dengan 4 perintah benar. Tidak, bila anak hanya dapat mengikuti 3 atau kurang perintah dengan benar. Pastikan anak fokus dan tenang sebelum memulai. Bila anak tampak bingung, ulangi sekali lagi instruksi yang sama dengan kalimat yang sederhana. Jangan membantu atau memberi contoh gerakan. Kegagalan bisa disebabkan oleh kurangnya pemahaman konsep ruang, spasial, gangguan bahasa reseptif atau konsentrasi, faktor lingkungan, anak tidak terbiasa dengan kata depan tertentu. Item 9. Minta anak untuk berdiri satu kaki tanpa berpegangan. Jika perlu tunjukkan caranya dan beri anak kesempatan sebanyak 3 kali. Dapatkah ia mempertahankan keseimbangan dalam waktu 4 detik atau lebih? Tujuan: menilai kematangan kontrol postural dan keseimbangan statis anak. Mengukur keterampilan motorik kasar terutama koordinasi tubuh dan kekuatan otot tungkai. Mengidentifikasi kemampuan anak dalam menjaga stabilitas tanpa dukungan eksternal. Prosedur pelaksanaan. 1. Ajak anak berdiri di tempat yang aman, permukaan rata, dan tidak licin. 2. Katakan, sekarang coba berdiri dengan satu kaki, tanpa pegang meja atau kursi. 3. Bila anak ragu, tunjukkan cara berdiri dengan satu kaki. 4. Berikan kesempatan anak mencoba sampai 3 kali percobaan. 5. Hitung waktu dengan jam atau stopwatch sejak anak mulai mengangkat satu kaki. 6. Catat hasil. Ya, bila anak bisa mempertahankan posisi selama lebih atau sama dengan 4 detik. Tidak, bila anak gagal, hanya bertahan kurang dari 4 detik, berpegangan, atau jatuh. Catatan: pastikan anak tidak dalam kondisi lelah atau takut jatuh. Bila anak mencoba lebih dari 3 kali, hanya nilai 3 percobaan pertama.
Anak yang gagal mungkin menunjukkan keterlambatan dalam perkembangan motorik kasar atau gangguan keseimbangan, misalnya terkait vestibular atau tonus otot. Perhatikan faktor eksternal, sepatu, lantai licin, atau anak kurang fokus bisa memengaruhi hasil. Item 10. Minta anak untuk melompat dengan satu kaki beberapa kali tanpa berpegangan, lompatan dengan dua kaki tidak ikut dinilai. Dapatkah anak melompat 2-3 kali dengan satu kaki? Tujuan: menilai kemampuan motorik kasar khususnya keterampilan koordinasi dan keseimbangan dinamis. Menguji kekuatan otot tungkai dan kontrol postural saat anak melakukan aktivitas motorik kompleks. Mengidentifikasi kemampuan anak dalam mengkoordinasikan gerakan tubuh untuk melakukan lompatan berulang. Prosedur pelaksanaan: 1. Siapkan ruang aman, lantai datar, dan bebas hambatan. 2. Instruksikan anak. Sekarang coba lompat dengan satu kaki, seperti kelinci tapi hanya dengan satu kaki, ya. 3. Bila anak bingung, boleh dicontohkan cara melompat dengan satu kaki. 4. Berikan anak kesempatan mencoba dengan kaki kanan atau kiri sesuai kenyamanan. 5. Amati. Apakah anak bisa melompat 2-3 kali berturut-turut dengan satu kaki? Catat hasil sesuai kriteria. Catatan: pastikan keamanan, bila perlu dampingi anak agar tidak jatuh. Bila anak hanya bisa melompat dengan 2 kaki, dinilai tidak. Jika anak bisa melompat 1 kali dengan 1 kaki tetapi tidak berulang, tetap dinilai tidak. Kegiatan ini juga bisa dipengaruhi oleh motivasi anak, rasa takut jatuh, atau kurang terbiasa dengan permainan lompat.